Oke, kembali di Rock Network Rocks TV. Kali ini bersama musisi yang udah hampir setahun nggak jadi kita ngobrol-ngobrol ya di Bukannya 2 program tahun. High Friend. Sekarang ada di lokasi di mana nih? Season Spot di daerah Udayana. Oke, Gue apa kabar sih? Sehat kan? sambut Mr. Nuki. Hi friends. Hi friends. Iya, High Friend, ini programnya High Friend. Ini episode ke berapa ya? 17 atau 16? Ah, juga 16 episode. Jadi kita ngobrol santai aja nih. Gimana Ki? Tentang mana nih? Tapi aneh tambah hitamnya. Kebiasaan ngamen gitu. Nanti kan bisa Dia tambah kinclong. bisa di apa namanya? Di edit Kamera kan. 360. Masih kamera 360? Oh iya ya, itu udah lama sekali, Bapak. Oke, mungkin teman-teman Belum mengenal saya. Siapakah saya? ini Nuki Saya sudah bukan siapa-siapa. melalang buana ya. Dulu kebanyakan di ini ya, mainnya di mana Jakarta Ki? Bukan kebanyakan di Jakarta, kalau lama di Lombok banyak di Lombok juga sih. Sekarang ini ya. Berawal main musiknya, Ya. mungkin baru mengenal musik itu ya serius di musik tuh waktu umur 21, 22 juga. Sekitar segitu ya. Ngamen-ngamen juga ya. Emang ngamen, Pak. Maksudnya ngamen-ngamen di Bukan ngamen ala-ala kafe ya, Iya. ngamen di Empera. Empera di warung ya. Jadi ikut organisasi juga di sana tuh kayak KPI, Ah. komunitas penyanyi jalanan yang dibentuk sama Anto Baret sama Om Iwan Fals. Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kebanyakan sih Ah. ini selama tinggal di Jakarta kurang lebih 13 tahun di sana tuh itu di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan Cuma ya. ngamennya pindah-pindah, nggak cuma di selatan, tinggalnya di selatan. Dan kembali ke Lombok juga tetap juga ya ngamen-ngamen di warung ya. Karena Akhirnya memang tetap karena cikal bakalnya mungkin dari Ah. situ sih. Jadi kayak misalnya kita punya kan aneh rindu nih, Ah. rindu balik ngamen ke Jakarta karena pandemi lah, karena banyak hal, atau kayak misalnya dengan sekarang sudah menikah dan punya tanggung jawab itu agak susah untuk melalang buana lagi. Jadi kayak kangen ngamen-ngamen sama kawan di jalan itu ya. Nah, coba ngamen di sini aja gitu. Sembari karena efek pandemi saya ngamen lagi. Tapi nggak masalah karena memang di situ awalnya. memang beda ya ketika kita ngamen di warung-warung tuh apa ada kepuasan tersendiri kayaknya. Kalau mungkin kayak misalnya ente berangkat dari sana, saya rasa sih setiap kepuasan itu kan berbeda-beda. Kalau buat orang gitu ya, ada yang orang misalnya puas dia karena dia bisa membuat karya segala macam, karena dia bermusik dan banyak aktivitas musiknya di rumah gitu kan. Kalau misalnya anak, karena anak ini bukan tipikal orang yang belajar yang langsung di kos-kosan yang di kamar gitu sih. Iya. Jadi anak itu kayak misalnya belajar, itu kayak misalnya belajarnya itu langsung di jalan. Jadi belajar kunci sama kawan di jalan, terus kayak belajar nyanyi itu yang ikutin flow teman-teman aja. Jadi 2 tahun, 2 tahun ya, tangan mana? 2 tahun. 2 tahun. Yo. Saya itu nggak langsung main gitar, nggak langsung nyanyi. Jadi kayak misalnya saya aneh ngamen tandem nih cuy, Iya. sama teman yang sudah bisa nyanyi selama 2 tahun cuma megang botol aqua atau enggak kertas, ataupun kayak misalnya celana bahan jeans dibuat kayak dompet kantong Doraemon, jadiin kolekan buat minta uangnya di. Berarti belum pegang gitar dulu ya. Wah, ada tahapannya itu ya ngamen. Ada, dan di situ karena saya merasa jalanan itu banyak mengajarkan saya ilmu di musik. Ketika saya kangen, justru saya kayaknya kalau lebih enak saya melatih diri saya dan istilahnya saya mencari rezeki itu kayak turun ke jalan lagi lah. Dan memang saya kangen dengan suasana itu. Tapi beda karena saya percaya dulu pernah ngamen sampai di Garut, sampai ke Solo, itu naik bus besar kan dari Jakarta. Setiap kota itu punya tamu ataupun pemahaman yang masing-masing terhadap pengamen gitu. Bentuk apresiasinya berbeda-beda. Sama pun kayak di Lombok. Kira-kira lebih gimana kalau di sini atmosfernya di Lombok? Kalau di sini tuh pahit. Lebih pahit ya. Pahit itu ya karena begini, sebenarnya nggak salah sih, karena mungkin kalau misalnya di kota besar itu udah banyak pengamen-pengamen yang awalnya dia memang itu notabene-nya itu bukan pemusik sih, tapi dia itu kayak misalnya orang pergi ngantau ke Jakarta karena nggak bisa hidup segala macam, Tuntutan mungkin ya. karena keadaan, dan akhirnya dia coba untuk ngamen. Jadi kadang-kadang ada pengamen
pengamen yang 1-2 lagu yang dia bisain, tapi itu aja yang dilakuin. Tapi ada juga pengamen yang istilahnya di Jakarta itu udah banyak yang mau belajar nih sekarang. Dan di Jakarta itu kan ada namanya IKJ, Kesenian Jakarta ya. Itu kayak di Taman Suropati, setiap hari Minggu itu mereka ngadain sekolah gratis untuk musik, terutama biola. Jadi orang bisa belajar di sana ya? Gratis, yang ngajarin orang IKJ, ganteng kan. Pengamen bisa belajar di sana, makanya pengamen di sana lebih kebuka wawasannya daripada yang ada di sini. Mungkin karena tidak ada yang menjadi pionir kalau menurut aneh gitu ya. Jadi di sini juga orang Lombok jago-jago gitu. Cuma kan kegiatan ngamen ini berbeda. Kalau di sana banyak yang ngamen karena banyak yang struggle gitu. Di sana lebih serius ya alat-alatnya ya, walaupun pengamen jalanan ya. Ya, kayak misalnya aneh ngamen aja, aneh nggak mau sih ngamen pakai gitar yang di bawah 1 juta. Kalau di jalan. Di Jakarta kayak gitu. Rata-rata pengamen di Jakarta tuh paling banter gitarnya dia harganya itu 1 juta. Itu udah paling murah dah ya. Karena begini, mereka itu kebanyakan teman-teman itu mikirnya adalah ketika dia suka di musik dan dia pingin puas untuk menghibur orang, dia membutuhkan alat yang menyokong dia juga optimal supaya dia memadai ya. Jadi nggak banyak tuh teman-teman di sana tuh nggak takut buat nabung segala macam 2 bulan habis itu beli gitar. Karena memang udah musik udah mendarah daging ya, bukan hanya sekedar mencari duit aja juga. Oke Ki, bagaimana pandangan mengenai permusikan di dunia nih? Mungkin lebih spesifik di kalau di dalam dunia kafe-kafe gimana? Pahit. Pahit, sumpah mendingan main di jalan daripada main di angka Pinang karena pandemi ini. Bukan karena gini. Ya itu dia, setiap kota beda, setiap ini beda. Cuma balik lagi ke depend on personalnya ya. Namanya budget itu konfidensial. Maksudnya kalau di sini kan belum ada istilahnya yang mengatur tentang hal itu gitu kan, nggak punya perda segala macam. Tapi ya kalau menurut aneh, kalau misalnya bisa dimulai dalam artian jangan mau dibayar dahulu, minimal buat teman-teman nih, maaf nih bang ya, bang maaf salam dari Binjai bang. Maksud aneh tuh kayak minimal kita bisa negosiasi dulu, jangan sampai lu main atau ente main hip di kafe terus menjadikan alasan kebutuhan hidup ente ada dan ente mengambil sebuah keputusan yang bisa merugikan yang lain. Minimal maksud saya ada negosiasi, jangan iya ada porsi tawar ya. Iya dong, iyalah sih. Iya. Nah, ente main di kafe kalau misalnya dibayar, misalnya ente dibayar tapi makan ente nggak dikasih. Nah itu ya. Terus main musik ini udah lama gitu kan. Nggak manusiawi. Karena banyak yang gara-gara uang ini manusia itu berubah jadi manusia gitu. Jadi kayak pengusaha karena tahu ini band ini dibayar sekian, ini band itu dibayar sekian, pukul rata sama aja lah. Maksud aneh tuh minimal negosiasi lah. Sampai benar-benar open semuanya ya, win-win solutionnya gimana baru. Jangan main iya tapi nyesek buat yang lain dan buat ente terutama gitu. Dan memang kayak misalnya di Mataram ini juga aneh, banyak schedule sih. Main berapa reguler nih? Minggu tuh 2 kali sih. Itu reguler tuh ya? Reguler. Sisanya ngamen dia karena banyak kedap. Oke, selama ngamen di Mataram nih Ki, gimana Ki? Apa pernah ada berurusan dengan pihak berwajib? Dinas sosial. Udah ditangkap, diangkut. Kayak gitar gimana? Kayak tersangka kasus narkoba. Tapi begini, sebenarnya tidak bisa disalahkan dan tidak bisa menyalahkan siapa sayanya, karena ternyata setiap daerah itu kan ada namanya otonomi daerah nih. Dari situ juga aneh baru tahu sih, ternyata ada perda yang mengatur hal tersebut. Gitu. Jadi kayak misalnya kita tuh nggak bisa yang sembarangan main-main di sana terus kita dapat hasil dari sana, tapi tanpa pengetahuan kita ternyata ada sesuatu hukum yang mengatur. Jadi itu saya dapatkan di dinas sosial, dan ternyata buat teman-teman yang mau ngamen nih ada bayar pajak kayaknya mungkin ya? Enggak juga sih Sid, tapi kita didata dalam artian kayak misalnya dikala nanti ada bantuan ataupun seperti apa, bansos atau bantuan bencana segala macam, anak-anak di jalan ini terdata dan istilahnya bisa dapat bantuan bisa juga. dapat bantuan juga. Bukannya yang kayak misalnya teman-teman, tapi susahnya itu adalah teman-teman di sini banyak yang nggak mau tahu tentang hal tersebut. Jadi yang ditertibkan itu sekali lagi bukan pengamen yang istilahnya ditangkap langsung dilarang dibawa pulang ke orang tuanya kita disita, bukan seperti itu sebenarnya. Jadi dia ditangkap karena satu, izin dia nggak punya. Kedua adalah istilahnya
tempat dia ngamen itu tidak mengizinkan tidak tetap gitu. Tidak Misalnya tetap. kayak misalnya ini nih bakso Banteng, Ya. Majeluk ataupun di Jabar. Anda minta salah satu pedagang tersebut, salah satu tempat yang ada di tempat tersebut Ya. yang disebutin itu buat tanda tangan kepala lingkungan aman antauin ke dinas sosial diperpanjang per 6 bulan. Kita aman nggak bakal ditangkap karena kita nggak ngurus. Nah yang ditangkap dia ngurus. Berarti ada untungnya juga Ki ya. Adalah makanya Anda bilang walaupun waktu aneh ditangkap aneh angkat tangan orang kiri kanan yang megang gitu kan. Iya, Maksudnya karena mereka juga tahu mana orang yang bisa mereka Iya. aja bicara mana yang makanya pada saat sampai di kantornya ternyata saya dijelaskan dengan sedikit. Terus gitar gimana? Nggak disita ya? Enggak ada men. Yang disita itu kalau lu kabur, Oke. lu ngamen mabok, lu ngamen Meresahkan lah ya. Iya. Hmm. Banyak loh pengamen-pengamen yang ngobat segala macam. Ah. Itu tuh yang sebenarnya yang dijaring. Sebenarnya Iya. bukan pengamen yang dijaring ya, Hmm. tapi tidak narkotika Iya, iya. pembegalan itu yang ditangkap. Itu kawan. Oke Ki, rencana ke depan ada mau ngeluarin karya, single atau album? Pengusaha. Urusan Pengusaha. Iya. Beli popok, beli pampers. Keinginan itu selalu ada sih, cuma sekarang karena si kecil-kecil masih dua tahun sama 3 tahun Ya. kayaknya tahu dulu masih depending dulu. Justru aneh lebih support ke Sitzia buat kalian semua yang belum subscribe ya, Promonya. yang belum follow cepetan follow ya. Kalau ente nanya aneh nggak main apa-apa, cuma support kawan-kawan aja guys. Oke, malam ini Nuki akan perform di apa nih Ki? Season Sport Cafe reguleran ya Ki? Iya, jam 5 sampai jam yang belum ditentukan kawan-kawan. Setiap hari apa ya Ki? Kita masih ngetes di sini. Ah. Karena hari Rabu sama Minggu. Tempatnya lumayan enak karena kita main di outdoor, terus sekarang juga di sini. Jadi kalau kalian semuanya taunya ini kayak pub segala macam, jadi kayak sebenarnya bukan juga, nggak semuanya pub. Ada pubnya di dalam. Cuma sekarang kita lagi lebih manajemen di sini lagi coba Nah, kayak ngubah Suasana ya, kopi, di luar ya. interaksi segala macam. Karena nggak setiap hari orang kita bukan anak dai. Men, Bukan kita sudah dugam-dugam tua, ya. men. jadi buat teman-teman mungkin yang bingung mau kemana bisa saksikan performnya Nuki dan Dan Teddy. kalau ada yang penasaran sama performana yang totally live, yang sama sekali unplug, kawan kalian bisa datang setiap siang di Bakso Banteng dan di Bakso Jalan Pariwisata. Iya, Majeluk. Belakang Jalan rumah sakit Pariwisata. lama tuh ya. Bener. Sama di mana lagi Ki? Kalau malam di Majeluk di Mie Pedes. Mie pedas Mie Pedes perempatan. itu. Aneh nggak mau nyebutin merek soalnya. Oh iya. Perempatan Majeluk. soalnya. Pertama aja lu. Tinggal Perempatan cari aja di Majeluk. Google Maps ya. Oke, ini ngobrol tipis-tipis lah ya sama Nuki ini setelah sekian lama Tipis-tipis. nggak pernah kita berjumpa. Sekian lama kita nggak tipis-tipisan kok. Next mungkin bisa kita bareng Sirja Medpop Iya sama loh. Nuki bisa perform ya di mana Belum mungkin ya. pernah loh, maksudnya bukannya belum Udah pernah lama ya? diajak, sudah diajak, cuma kadang-kadang Kendala ya jadwal, waktu ya. aduh, ada aja. Nggak matching waktunya. Kita matchingkan lah sekarang pandemi, kawan. Oke, terima kasih buat teman-teman Medpop Rocks TV di program Hey Friend. Ini ya eksklusif juga ya. Sekian lama akhirnya bisa terrealisasi ngobrol bersama Nuki di Season Sport Jalan Udayana nih ya, Mataram. Mampir ya. Thank you so much. Selamat menyaksikan video ini. Saya Sirja Medpop. Saya Nukito Hilmuto. Sampai jumpa di episode selanjutnya Medpop Rocks TV. Yes.